二人を囲い込みましょう。次はないって予告したよな。ものの恐ろしさを。めんどくせえ。敬語使え Akhirnya hari Senin lagi coy. Yang baru pulang sekolah atau pulang kerja, silakan mandi dulu. Lupakan beban untuk sejenak, karena tentunya kita akan melanjutkan ceritanya anime Power Ranger yang penuh akan drama dan juga konspirasi yang satu ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. So, daripada kelamaan lagi keburu jenggotnya Pak Dadang berubah jadi blonde, siapin cemilan, minuman, dan enjoykan posisi rebahan kalian. Dan mari kita mulai Sentai Daishikaku episode ke-6. Sakurama Hibiki nara. Scene berlanjut dengan menampilkan dia yang sedang memikirkan apa yang akan Sakurama lakukan dalam situasi seperti itu. Di saat dia melihat seorang ibu-ibu bersama anaknya, ia langsung mengajak semua rekannya untuk menyelamatkan ibu dan anak tersebut. Iya, beginilah sifat dari para calon ranger. Dia yang sangat terkejut pun semakin dibuat ingin mengalahkan mereka semua, lalu menumbangkan kelima Dragon Keeper dengan tangannya sendiri. Nah, di saat dia pengen mengalahkan seekor Dusters di hadapannya, sayangnya Dusters itu langsung dikalahkan oleh Sion begitu aja. Rupanya, semua hal yang mereka lakukan sejak tadi nggak lebih dari sebuah simulasi belaka. Dan entah apa sebenarnya dendam yang dimiliki oleh Sion pada Sakurama, tapi tatapan dan juga ucapannya seperti merendahkan Sakurama yang tak akan mampu mengalahkan dirinya. Selesai pelatihan di hari itu, dia yang sangat kesal cuma bisa curhat ke dasar Sisi. Di saat dia mau menanyakan tentang ujian yang mungkin pernah didengar oleh Sisi dari Sakurama yang asli, sayangnya Sisi belum bisa memaafkan dia sepenuhnya. Dia lalu memikirkan tentang semua rekannya yang dirasa punya potensi. Ishikawa, Yukino, Akebayashi, dan juga Urabe. Sedangkan sisanya bukanlah apa-apa baginya. Mendengar dia yang terus membicarakan tentang para ranger independen, hal itu membuat Sisi menyuruhnya untuk tidak lupa dengan tujuan aslinya. Dia mendengar hal itu pun merasa tak mungkin melupakan hal tersebut. Di keesokan harinya, semua ranger independen akan menghadapi ujian akhir mereka. Si ranger senior kemudian memberitahukan bahwa mereka akan dibagi jadi 5 kelompok. Adapun 5 kelompok itu ialah spesialis support Squadron Pink, spesialis penyerangan dari balik bayangan Skuadron Hijau, spesialis strategi dan otak Skuadron Kuning, spesialis manajemen skill rekan setim Skuadron Biru, dan yang terakhir tentunya Skuadron Merah, yang merupakan spesialis pembasmian monster dan hanya akan berfokus pada penyerangan saja. Mereka semua diminta untuk bekerja sama sesuai tim dan merebut kunci yang sesuai warna tim mereka. Semua kunci-kunci itu akan dipegang oleh para ranger senior yang akan berperan sebagai monster di sana. Apabila mereka berhasil merebut kunci itu dengan kerjasama, maka mereka berhak dibina oleh ranger senior yang sesuai dengan warna mereka. Waktu mereka ialah 3 hari, dan setiap hari mereka akan diberi waktu sebanyak 30 menit untuk melakukannya. Bel akan berbunyi saat 30 menit itu telah habis. Baru aja pengarahan selesai, dia sudah nggak bisa akur dengan Sion yang memiliki sifat bertentangan dengannya. Perbedaan pendapat membuat dia harus bersabar dan mengikuti Sion meski dia tahu nyawanya akan terancam jika tidak menggunakan strategi yang sangat matang. Namun bukannya bekerja sama, Sion malah memilih bekerja sendiri dan tidak memperdulikan aturan ujian tersebut. Merasa emosi dengan ucapannya barusan, dia pun hampir keceplosan tentang drama yang selalu dilakukan oleh para Dragon Keeper. Sampai akhirnya... Gak cuma di posisinya Di dan juga Sion saja, tapi di setiap tim yang lainnya pun terlihat harus menghadapi monster mereka masing-masing. Di saat dia mau pergi mencari monster timnya, napaknya Tokitasun yang muncul, dan jelas dia akan menjadi monster dari tim merahnya. Bukannya mencari targetnya, Yumeko malah pengen melawan tim merah bersama si Tokita. Nah, di saat Sion yang mau menghadapinya, secara tiba-tiba aja tubuh Yumeko ditabrak sebuah mobil yang dinaiki oleh Yukino dan juga Yamato.
ああ、残念。 Singkat waktu, di tengah Sion dan Tokita yang sedang meradu mekanik, nampaknya dia berlari untuk menyusun sebuah rencana. Setelah Sion berhasil membuang senjatanya si Tokita, dirinya terlihat merendahkannya yang telah kalah dari seekor Dusters biasa. Dengan sangat sombongnya si Tokita ini merasa bisa mengalahkan mereka berdua dengan mata sebelahnya saja. Sementara itu, tim lainnya pun tengah mengalami hal serupa seperti Di dan Sion. Pada scene inilah kita akhirnya mengetahui bahwa ternyata Tokita-sun dulunya sering bermain dan melatih Sakurama saat masih di panti asuhan. Di lain sisi, dia melihat Sion yang cuma terkapar, dirinya memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan mengubah Dragon Gadget-nya ke bentuk pistol. Belum kehabisan akal, dia melihat sebuah box pemadam di belakangnya si Tokita pun tiba-tiba aja mendapatkan sebuah ide dan langsung ia coba di saat itu juga. Setelah berhasil menutupi pandangannya si Tokita menggunakan asap pemadam, nampaknya Sion yang masih keras kepala saat mau diajak dibuat segera mundur untuk mengatur ulang strategi. Sifat keras kepala dan angkuhnya itu didasari dari Sion, ia menaruh dendam pada seekor monster. Di saat dia mendengar ucapan Sion yang menyuruhnya untuk tidak mengganggunya, hal itu membuatnya teringat dengan suara dari radio milik para Dusters. Entah apa yang direncanakan olehnya, tapi ketika Sion dan Tokita sedang beradu mekanik lagi, nampaknya dia nggak peduli dan memilih untuk pergi dari sana. Dan ya, tentunya di sini Sion hanya menjadi bulanannya si Tokita. Di saat yang bersamaan, terlihat sebuah mobil yang melaju dengan sangat cepatnya, sembari diikuti oleh seekor monsternya skuadron hijau sekaligus waifu gua. Sampai akhirnya... Nggak lama setelah Usukubo dan Ishikawa datang, nampaknya dia memprovokasi Tokita dengan mengatakan para monster akan selalu menghalalkan segala cara untuk bisa menang dari musuhnya. Hisui Kanon-chan yang merasa akan sangat kerepotan pun pengen cepat-cepat selesai dan mengurusi Usukubo dan Ishikawa lagi. Ishikawa yang paham pun langsung menuruti ucapan Di barusan. Sementara itu, meskipun Usukubo terluka akibat serangannya si Hisui, akan tetapi dia masih belum mau menyerah sampai ia menyelesaikan tugasnya. Dia juga belum menyerah berniat untuk melanjut ke rencana berikutnya. Setelah menanyakan apakah ada yang bisa gambar, mau itu Sion ataupun Ishikawa, keduanya sama-sama zero soal gambaran. Dan setelah dia bertanya pada Usukubo, Shin nampak berpindah dulu ke Hisui dan Tokita. Di tengah obrolan mereka berdua, secara tiba-tiba didatang untuk meledakkan 2 tabung pemadam, sehingga asap kembali menutupi area di sekitar mereka. Buat yang belum paham apa yang direncanakan oleh Shidi, sini gue jelasin. Intinya Shidi ini meminta Usukubo untuk menggambar wajahnya Tokita dan juga Hisui. Dan hal itu gak lebih untuk mengadu domba kedua orang ini. Meskipun Usukubo ngomongnya gak pinter gambar, tapi ternyata dia gak lebih dari seorang sepuh yang sedang merendah. Karena terus-terusan diadu domba seperti itu, keduanya pun saling membalas serangan satu sama lain. Hisui yang emosi terlihat menekan Tokita hingga membentur tembok. Dirinya pun mempertanyakan alasan Tokita yang terus menyerangnya dan selalu alasan gak sengaja sejak tadi. Di tengah rencana adu domba yang berhasil, terlihat menghampiri Sion untuk mengajaknya untuk ikut dengannya. Akan tetapi karena Sion yang masih keras kepala, dia pun pergi seorang diri usai memprovokasi dirinya. Sementara itu, nampaknya Tokita yang mendapatkan beberapa luka tusukan dari si Hisui. Sumpah, ekspresinya di dalam wujud Sakurama ini cocok banget lah we. Secara terus-menerus dia berulang kali menyerang Tokita dari balik asap. Tokita yang muak pun terlihat menyerang Di, tapi masih bisa dihindari olehnya. Di saat Tokita ia menyuruhnya untuk meminta bantuan pada si Sion, dia jadi sangat kesal karena harusnya ia bisa melakukannya jika rekan setimnya itu nggak beban dan keras kepala. Namun setelah mendapatkan banyak sekali provokasi dari Di, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Kerjasama yang cukup bagus dari kedua orang ini.
Tapi karena fisik seorang ranger senior yang bisa dikatakan berbeda jauh dari orang biasa, jelas Tokita masih bisa bangkit lagi dan bersiap untuk melakukan peradu mekanikan mereka lagi. Akan tetapi di tengah situasi yang sedang memanas-manasnya itu, secara tiba-tiba, Nah, sontak Di pun sangat-sangat terkejut melihat Hisui yang bisa menumbangkan Tokita dan juga Shision dengan sangat EZ-nya. Dan pada akhirnya, giliran Di yang diincar oleh Hisui. Meski mencoba melakukan perlawanan, namun jelas itu semua sia-sia. Sojiro. Entah apa alasannya, tapi Ishikawa rupanya sangat ingin bergabung dengan skuadron hijau dan menjadi anak buahnya si Hisui. Hisui yang agak lengah pun harus mendapatkan serangan dadakan dari Usukubo yang langsung menindihnya dari atas. Di lain sisi, melihat Tokita yang belum bisa bangkit sepenuhnya, hal itu membuat dia langsung menerobos maju ke arahnya. Namun di saat Tokita yang mau meladeninya, sayangnya di sini Shion memegangi kakinya, sehingga dirinya jadi nggak bisa bergerak sama sekali. Sayang sekali, di tengah tim merah dan hijau yang hampir bisa mengalahkan Tokita dan juga Hisui, bel malah berbunyi dan mengakhiri ujian terakhir mereka di hari pertama. Dan berakhirlah alur cerita anime Sentai Daisikaku episode ke-6. Saatnya SBK, sesi Beles Koms-Koms. Langsung aja, yang pertama datang dari Nurbai Taimin. Ya itulah, Bang, anime musim ini yang abang paling suka apa? Pertanyaan yang bagus sih ya. Kalau anime yang gue suka dalam konteks jadi konten, Off Throats, Kaiju nomor 8, dan Sentai Daisikaku ini cuy. Tapi kalau di luar konten, gue milih Konosuba season ketiga mungkin ya. Next dari Fadlan. Abang capek atau pusing gak sebelum buat alur cerita? Pusing sih enggak terlalu ya. Kalau capek sih relatif aja bre. Karena udah pasti semua hal bakalan capek pas dilakuin secara terus-menerus. Next dari Mas Syafiq. Bang, anime favorit lu non isekai dan non sihir apa bang? Kalau gue Classroom Elite. Non isekai non sihir ya. Kalau musim ini sih sebenarnya Mission Yozakura Family. Iya, itu ya kayaknya. Tapi kalau favorit sepanjang masa gue menjadi wibu, iya gue bakal milih Steins Gate sih. Fix no debat cuy. Fisikanya main, teori dan logiknya juga cukup main, dan ada referensi sosok misterius John Titor sang time traveler tahun 2000-an. Lo bang tumben gak spoiler keras. Gue udah tobat bre, gimana ya? Gue gak bakal spoiler lagi cuy. Gue gak bakal ngasih tahu ke kalian ya, ke para viewer, kalau nanti di capture agak jauhan bakalan mati si Sesera itu cuy, Pinkkeeper. Dan yang dituduh itu si Sakurama, kan kasihan ya. Aduh, gue gak bakal spoiler juga, soalnya juga kasihan kali kalau misalnya mau baca harus baca versi Englishnya cuy. Jadi ya kita stop aja, gak usah spoiler.